Baik, saya AKP Jonifer. Saya selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus. Saya mengajak, mengimbau saudara-saudara saya yang berada di khususnya Kabupaten Tanggamus agar lebih tertib lagi mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, itu menjauhi kerumunan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik, yang mana maksud dan tujuan pelarangan agar tidak mudik ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi saya ngajak, yuk kalau sayang sama keluarga, sayang sama anak, istri, anaknya di rumah, keluarganya, kita ikutin dulu anjuran pemerintah. Kita berdoa semoga ini pertama dan terakhir. Harapan kita setelah lebaran ini COVID-19 sudah selesai, hilang, amin. Oke, sahabat Promoter TV dimanapun berada, kali ini Promoter TV mencoba menyambangi Polres Tanggamus, dan kali ini kita akan berbincang ringan dengan Kasatlantas Polres Tanggamus dengan Bapak AKP Jonifer Iwandra. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita dari Promoter TV Pak ingin mencoba mengulik-ngulik kinerja ke depan yang Bapak mau terapkan, artinya mulai dari latar belakang. Nah, jadi bisa ceritakan Pak, awal Bapak menjabat polisi lalu lintas. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau mungkin perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Jonifer. Saya lulusan alumni Akpol tahun angkatan 2012. Saya kebetulan putra asli daerah Lampung. Saya asli Lampung Selatan di Kalianda, di Desa Maja. Tapi alhamdulillah setelah berdinas di tempat yang lain, saya dapat rezeki untuk mengabdi kembali ke kampung halaman. Dari awal mulai kita dinas di lalu lintas ini, kami sebelumnya berdinas di Satuan PJR Polda Lampung. Sebelum kami menjabat di Tanggamus, kami berdinas di Induk 01 Bakauni. Jadi hampir 10 bulan setelah kami berdinas di Bakauni, kami diberi kepercayaan untuk menjabat lagi di Polres Tanggamus sebagai Kasatlantas. Jadi tepatnya mungkin hari ini saya sudah hari ke tepat 1 minggu setelah saya terima jabatan dengan pejabat lama. Ini sudah tepat 1 minggu saya menjabat menjadi Kasatlantas di Polres Tanggamus. Jadi selama Bapak menjadi anggota Kasatlantas, suka duka dalam jalan tugas banyak ya? Ya, dalam jalan tugas. Ya. Suka dukanya, sukanya saya bisa banyak berinteraksi dengan masyarakat, walaupun tetap dalam masa pandemi ini kita lebih hati-hati, tapi sedikit banyaknya saya menyadari bahwa Polantas ini etalase Polri. Dalam arti kata, kami ini yang didepankan, yang dalam arti kata langsung berhari-harinya berhadapan dengan masyarakat, yang langsung berkomunikasi, bersentuhan dengan masyarakat. Jadi memang suka dukanya lebih banyak sukanya sih kalau menurut saya. Sukanya ya kita lebih banyak mengenal masyarakat, macam-macam karakteristik masyarakat di suatu daerah. Jadi kita mungkin mengerti cara menghadapinya seperti apa. Dukanya ya kadang saya rasa semua anggota Polri di dinas di satuan apapun, saya rasa dukanya hampir sama ya. Mungkin lebih banyak waktu di kantornya daripada di rumahnya ya, terutama yang sudah berkeluarga. Cuman kita sudah sadari memang itu resikonya. Sejak dari awal kita sudah sampaikan ke keluarga, saya ini anggota Polri, saya dinas lalu lintas. Mungkin saya akan lebih banyak waktu bersama pekerjaan saya gitu. Jadi hanya dukanya itu saja, tapi alhamdulillah keluarga juga sudah memahami dan sudah tahu resikonya. Ya. Nah, jadi gini Pak, banyak sih rekan-rekan kalau kita nongkrong bersama, artinya mereka banyak mempertanyakan apa sih peran dan fungsi Satuan Polisi Lalu Lintas Pak? Jadi wewenang dari Polisi Lalu Lintas. Jadi sebenarnya
kita berbicara di khusus saja di Tanggamus saja Pak ya. Mungkin apa fungsi satuan lalu lintas ini di wilayah Kabupaten Tanggamus. Selain kita Kamseltip Carlantas, kami juga di masa pandemi ini mau mengajak masyarakat untuk agar mengedukasi, saya rasa lebih mengedukasi, merangkul saudara-saudara kita di Kabupaten Tanggamus ini untuk lebih mawas diri lagi, lebih peka lagi terhadap situasi saat ini. Akhirnya dengan situasi pandemi seperti ini saling keterkaitan. Seperti sudah ada surat edaran dari gubernur, mungkin teman-teman sudah dapat ya himbauan bahwa memang dilarang mudik. Bahkan sholat id saja disarankan di rumah. Keterkaitannya sangat erat dengan pandemi ini. Salah satu juga tugas dan wewenang kami dalam kegiatan untuk memutus mata rantai virus ini, seperti hal-hal yang sudah dilakukan oleh unit di jasa saya, kami banyak tiap hari tanpa henti kalau saya lihat, dan saya alami langsung dengan anggota saya. Setiap hari tanpa henti kami selalu memberikan penyuluhan pendidikan kepada masyarakat, baik itu dari tertib berlalu lintas, bahkan menggunakan masker. Kami tiap hari bagi-bagi masker Pak, terutama di tempat-tempat keramaian seperti Talang Padang, Gisting, Kota Agung. Jadi patroli Polwan, patroli jalan raya semua saya kerahkan. Saya bilang ketika kamu menemukan pengguna jalan atau masyarakat yang tidak memakai masker, kamu bagikan. Mungkin ibunya lupa atau mungkin maskernya sudah nggak layak, baru mau beli atau bagaimana. Nah itulah tugas kita, saya bilang. Ya, jadi sekarang kita ngerangkap Pak, kayak superhero gitu. Ngurus jalan iya, ngurus kecelakaan iya, pelayanan terhadap teman-teman yang ngurus bikin SIM, STNK semua iya, pandemi juga kita iya. Nah itu. Jadi saya mungkin melalui media ini ya Pak, dari teman-teman saudara saya rekan-rekan jurnalis, besar harapan saya pengen juga melalui ini mengajak masyarakat khususnya saudara-saudara kita di Kabupaten Tanggamus, kita yuk lebih tertib lagi, karena kalau saya selalu ngomong sama anggota saya seperti ini, kalau kamu baru pulang kerja dari keramaian seperti apa, ramainya bagaimana, tetap pulang ke rumah kamu harus ikutin protokol kesehatan, saya bilang. Tetap kamu harus sampai rumah cuci tangan, bersihkan diri kamu, apa baru kamu kumpul sama keluarga. Itu pun istilahnya sedikit mengurangi resiko terkenanya virus COVID-19 ini. Jadi itu pun saya maunya masyarakat juga seperti itu maunya. Jadi sudah benar-benar harus tertib menggunakan masker, tertib menggunakan helm, ya. Terus kendaraan-kendaraan mungkin yang besar membawa muatan yang berlebih jangan dilakukan, karena melihat medan jalan lintas barat ini memang sangat riskan Pak kalau saya lihat. Jalannya kalau kita dari arah Prengseu menuju Kota Agung, jalannya naik turun banyak dikali-kunya begitu juga sebaliknya dari Kota Agung mau ke arah Prengseu Bandar Lampung banyak naiknya juga. Nah itu. Jadi menurut sudut pandang Bapak soal jalan lintas ke barat ini udah memenuhi standar belum Pak? Kalau dibilang memenuhi standar Pak, itu relatif Pak ya. Kalau saya bilang di sini, makanya saya bilang di sini saya benar-benar mengajak masyarakat agar lebih, itu tadi balik lagi, lebih mau diri lagi. Kita sudah paham sadari bahwa kondisi wilayah Kabupaten Tanggamus yang kita cinta ini agak sempit jalannya, dengan banyak kelokan dan agak tinggi jurang naik turun. Di situ saya makanya saya banyak pasang baliho-baliho himbauan, terutama di tempat-tempat rawan laka. Bahkan anggota saya pagi, siang, sore, malam, terutamanya sore menjelang berbuka, itu saya pastikan sudah saya kerahkan di daerah keramaian, Talang Padang, Gisting, Kota Agung, untuk menunjukkan kehadiran kami yang mana gunanya untuk mencegah laka. Karena di jam-jam sore ini kan banyak saudara-saudara kita di Kabupaten Tanggamus ini yang ngabuburit, beli takjil, mungkin ada rencana mau buka bersama. Nah, itu jam-jam yang sangat padat, sangat riskan sekali terjadi kecelakaan. Nah, itu saya bilang, makanya saya mau ngajak masyarakat ini supaya lebih tertib lagi untuk menggunakan helm terutama. Jadi dari kesadaran pribadi masing-masing. Betul. Obrolan tadi sekelumit Bapak menceritakan baru pertama
baru dalam beberapa minggu Pak ya menjabat Kasat Iya, Lantas. 1 minggu. 1 minggu ya. Jadi rencana visi dan misi program yang akan diterapkan Bapak ke satuan Bapak seperti apa? Jadi setelah saya pelajari selama 1 minggu ini, saya keliling-keliling dari arah Pugung sampai batas kita di Sedayu sana, di atas lintas jalan Lintas Barat lah. Jadi saya benar-benar itu tadi balik lagi saya punya visi misi sekarang ini bagaimana supaya bisa mengedukasi saudara-saudara kita, mengajak saudara-saudara kita di Kabupaten Tanggamus ini agar lebih sadar lagi untuk tertib berlalu lintas. Kalau misi saya rasa dengan himbauan-himbauan saja tidak cukup, kalau tidak memang kita tumbuhkan lagi kesadarannya. Saya pernah mengalami kejadian beberapa kali menangani laka selamat korbannya menggunakan sepeda motor karena menggunakan helm. Mungkin kaki tangan cedera patah tapi kepalanya terlindungi. Alhamdulillah selamat. Saya juga pernah menangani kasus laka yang tangan kakinya tidak apa-apa tapi kepalanya terbentur langsung meninggal dunia. Remuk Pak ya. Iya. Karena tidak pakai helm. Saya berpikir, wah, almarhum ini kalau saja dia menggunakan helm, saya rasa ceritanya bakal lain, saya bilang. Mungkin sampai saat ini masih bersama kita. Jadi di situ saya pun akhirnya, wah, berarti penting sekali gunanya helm, penting sekali helm. Seenggaknya mengurangi dampak buruk dari kecelakaan itu sendiri. Jadi balik lagi, memang saya agak cerewet Pak ya kalau masalah tertib berlalu lintas ini. Iya Pak. Memang saya agak cerewet juga, bukan sama sama anggota saya pun saya cerewet. Saya bilang itu kok masih banyak ya di wilayah ini nggak tertib pakai helm, kamu gimana? Saya bilang disambut lagi masyarakatnya, didatangi lagi, kita jemput bola. Saya bilang kita jemput bola, kita edukasi lagi, kita kasih himbauan yang baik ya, kita kasih himbauan yang humanis. Supaya ya beri kesadaran bahwa saya bilang, Bu, ini kalau ibu sayang sama anaknya, saya bilang ibu pakai helm. Saya bilang kita nggak tahu Bu, di depan kadang kita sudah tertib, mungkin kendaraan lain yang nggak tertib. Saya bilang ya, seenggaknya kita sudah punya prepare, persiapan diri. Itu yang memang menjadi visi misi saya ke depan, supaya menumbuhkan kesadaran lagi masyarakat di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai ini, supaya bisa lebih tertib lagi dalam berkendara. Saya rasa itu. Jadi dengan cara sosialisasi dan pendekatan humanis di antara warga itu yang diterapkan Pak ya. Besar harapannya seperti itu. Nah ini kita menghadapi mudik nih Pak ya. Artinya bisa dikatakan agenda rutin masyarakat lah Betul. untuk mudik ini. Jadi pemerintah kan sudah mengeluarkan himbauan untuk larangan mudik nih Pak. Betul. Nah jadi apa pesan Bapak dan untuk di masyarakat Kabupaten Tanggamus Pak khususnya? Saya punya harapan, bukan pesan lagi kalau saya punya harapan saya kepada masyarakat. Saya punya harapan yang sangat besar kepada masyarakat Tanggamus, karena memang sudah ditentukan oleh pemerintah kita bahwa maksud dan tujuannya pelarangan mudik ini adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Saya besar harapan agar masyarakat dan saudara-saudara kita di Kabupaten Tanggamus ini bisa mematuhi aturan tersebut agar bisa tertib. Cukup menurut saya di zaman yang sudah era digital ini canggih, mungkin silaturahminya bisa melalui virtual saja, mungkin bisa video call atau apa, toh juga untuk kebaikan kita bersama. Karena itu harapan saya yang benar-benar saya pengen betul ini kalau bisa tertib sekali ini, nggak perlu lagi ada yang mudik dulu untuk saat ini. Itu harapan dari Bapak ya. Betul, semoga habis Lebaran tahun ini COVID-19 sudah bisa selesai, supaya Lebaran berikutnya nggak perlu lagi kita melarang. Kalau perlu kita layani, ayo mudik, kita layani. Besar harapannya seperti itu, tapi karena COVID-19 ini belum berakhir, yuk kita sama-sama ikuti anjuran pemerintah, toh juga untuk kebaikan kita bersama. Ya, saya Jadi ini ada sih bahasanya bedanya mudik Pak ya. Bedanya mudik lokal sama mudik luar provinsi. Itu seperti apa Pak Bapak menanggapi ini? Ya, mudik lokal mungkin seperti ini kalau menurut saya.
eh, mudik lokal itu ya mungkin dari Sedayu ke Punggung saja, saya rasa mungkin ya. Saya juga tidak nganjurin juga sih ke Iya. kabupaten, Mhm. ya, keluar ke lintas kabupaten. Kabupaten Pak ya. Ah. Iya, iya. Saya lebih menganjurkan ya mungkin yang ada di Punggung mainnya ke Gisting saja gitu. Tapi tidak keluar kota, memang tidak diperbolehkan juga ke keluar kota sesuai dengan edaran pemerintah. Kira-kira gitu. Jadi kalau ini biasakan kita nggak tahu nih sifat-sifat warga. Kadang ada juga yang mematuhi dan kadang juga ada yang melanggar. Dalam menyikapi hal ini pelanggaran mudik, Kasat Lantas sendiri seperti apa Pak? Ya, kita memang sudah diberikan CB-CB cara-cara bertindak kita di lapangan untuk melakukan penyekatan. Jadi nanti akan ada pos-pos PAM yang sudah kita dirikan, ada di Punggung, rest area Punggung, dekat pintu masuk. Perbatasan kita dengan kota Pringsewu, dengan Kabupaten Pringsewu, di kota Amu dengan di Sedayu. Jadi nanti mungkin kita akan bergabung dengan rekan-rekan dari TNI, Dinas Perhubungan, Pol PP, Dinas Kesehatan, dari penanggulangan bencana alam akan bergabung bersama kita di pos tersebut. Nanti kita akan sama-sama mengecek apakah benar mereka ini mau mudik atau tidak, kira-kira gitu. Iya. Ada berapa titik penyekatan Pak di? Kalau kita untuk Tanggamus kita lebih tepatnya ke pos pengamanan ya. Iya. Ke pos pengamanan checkpoint kita ada 3 titik Pak. Ada 3 titik. Tadi saya bilang di Punggung, Kota Agung dengan di Sedayu. Ya. Oke, siap. Nanti silakan saya buka tangan sekali kalau misalnya pos pom ini sedang dalam proses pembuatan. Kalau di teman-teman wartawan mau datang, mau singgah, mau meliput kegiatan kita, kita akan senang sekali supaya juga secara tidak langsung kan teman-teman wartawan juga membantu kita mengimbau juga nih, bahwa sudah ada kegiatan-kegiatan dari petugas kepolisian gabungan untuk menertibkan masyarakat agar tidak mudik. Nah ini artinya sangat terbuka sekali dari Satuan Satlantas Polres Tanggamus untuk rekan-rekan media bermitra. Nah dalam hal ini tanggapan Bapak sejauh ini mitra antara media yang khususnya ada di Kabupaten Tanggamus dengan Satuan Satlantas yang ada di Polres Tanggamus. Ya luar biasa ya. Saya merasa sangat hangat sekali sambutan dari teman-teman jurnalis kita. Banyak yang sudah menghubungi saya bilang, silakan Pak, saya bilang kita kontak-kontak, kita kerjasama, kita komunikasi yang baik, saya bilang. Karena menurut saya penting sekali ya hubungan antara kita di lalu lintas ini dengan teman-teman jurnalis, karena banyak tugas kita juga yang sangat terbantu dengan teman-teman wartawan yang tadinya kita mungkin hanya batas area mungkin dari Punggung saja, tapi karena kita kenal baik dengan teman-teman jurnalis, akhirnya berita itu bisa nyebar kemana-mana sambil mengedukasi, mengimbau masyarakat. Akhirnya masyarakat bisa lihat, ternyata Satlantas Polres Tanggamus sudah berbuat seperti ini, himbauannya seperti ini, larangannya seperti ini. Ya, ini yang terakhir Pak, harapan Bapak, pesan-pesan Bapak kepada semua warga khususnya Kabupaten Tanggamus untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi agar tidak mudik. Ya, baik, saya AKP Joniper, saya selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus, saya mengajak, menghimbau saudara-saudara saya yang berada di khususnya Kabupaten Tanggamus agar lebih tertib lagi mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, itu, menjauhi kerumunan. Dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik, yang mana maksud dan tujuan pelarangan agar tidak mudik ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi saya ngajak, yuk kalau sayang sama keluarga, sayang sama anak, istri, anaknya di rumah, keluarganya, kita ikutin dulu anjuran pemerintah. Kita berdoa semoga ini pertama dan terakhir. Harapan kita setelah lebaran ini COVID-19 sudah selesai, hilang, amin. Oke, terima kasih Pak bincang-bincang singkatnya. Mudah-mudahan ada inspirasi, menambah wawasan kepada semua warga Kabupaten Tanggamus khususnya untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi himbauan dari pemerintah
Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sahabat Promoter TV dimanapun berada, dari Tanggamus Promoter TV ada. Salam sehat.